Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-50. Selamat mendengarkan. Selama di hotel, tak ada yang mereka lakukan selain mengobrol diselingi candaan. Jangan tanyakan bentuk kamar tersebut, karena semuanya sudah berantakan, bagai tersapu tsunami. Bantal, kasur, dan sofa yang dipakai keduanya untuk saling memukul sudah berserakan di lantai. Begitupun dengan selimut yang dipakai Air untuk menakut-takuti istrinya. Gelak tawa begitu menggema ke seisi kamar, begitupun umpatan dan ocehan yang saling bersautan antara Air dan Hujan. 5 menit bertengkar, namun 2 menit kemudian kembali berpelukan. Bahkan sambil mengomel, Air terus mencium pipi Hujan. Gadis itu semakin dibuat pusing oleh tingkah suaminya. Mau marah, tapi lucu. Mau gak marah, tapi ngeselin. Pasangan itu kini bersiap kembali ke kampus. Hujan dengan jam kuliah keduanya, sedangkan Air ini adalah pertama kalinya ia masuk kembali setelah cuti kuliahnya. Selama perjalanan menuju universitas tempat mereka menimba ilmu, Hujan memilih untuk tidur dan Air membiarkannya terlelap. Sampai saat mobil berhenti, Hujan pun ikut terbangun. "Udah sampai ya?" tanyanya sambil bergumam. "Udah, yuk turun." Air keluar lebih dulu dari mobil setelah mengambil tas. Ia membuka pintu untuk istrinya agar segera turun. Setelah merapikan lagi pakaiannya, Hujan langsung keluar, dan kini keduanya berjalan memasuki gedung mewah yang beriringan dengan Air merangkul bau sang istri. "Gue mau ke perpus dulu," ucap Hujan. "Gue anter ya." "Nggak usah, ntar lu telat," telak Hujan halus. "Mending telat daripada nggak sama sekali," kekehnya sambil menirukan ucapan istrinya tadi. Hujan mencepikan bibirnya, lalu tersenyum sembari membuang muka. Begitu banyak pasang mata yang melihat pasangan suami istri baru itu. "Ai," sapa seorang gadis dengan kemeja navy yang ia kenakan. "Wow, kemana aja lo?" tanya Air pada gadis itu. "Baru balik kemarin," jawabnya sambil tersenyum. "Lu, gue chat gak dibalas, kenapa?" "Gue belum lihat ponsel," saut Air sambil tergelak. "Ai, gue duluan ya," ucap Hujan memotong obrolan mereka. Air menggeleng kecil, pertanda pemuda itu tak mengizinkan. Sorot matanya seakan meminta Hujan untuk sedikit bersabar. "Istri lo ya?" ia bertanya dengan tatapan sinis. "Iya, istri gue," jawab Air semakin mengeratkan rangkulannya. "Bikin skandal apa sampai Air nikahin lu?" Hujan yang tak terima mendengar ucapan wanita di hadapannya itu, langsung bersiap melayangkan tangannya untuk menyentuh pipi mulus orang yang sudah berkata tak baik tentangnya. Namun dengan cepat, Air mencekalnya membuat Hujan menatap nyalang ke arah sang suami. "Mau apa lu?" tanya Air dengan begitu tenang. "Mau gue tabok mulutnya," jawab Hujan dengan amarah sudah meluap-luap. "Cih, kurang kerjaan amat tangan lu, terlalu bersih buat nampar dia," ucap Air. "Cantiknya, Ai, gak boleh marah-marah ya," rayu Air lagi yang kemudian mencium bibir Hujan di depan para mahasiswa lainnya. Sontak, perlakuannya itu membuat riuh semua orang yang melihat mereka. Hujan yang kaget, namun perlahan menikmati sentuhan suaminya. Ia ingin semua tahu jika pemuda itu miliknya seorang. Sikap egois dan tak ingin berbagi mengalahkan rasa malunya. Enak banget. Air mengusap bibir random istrinya yang baru saja ia nikmati. Tanpa sadar, wanita tadi sudah pergi dari hadapan mereka. "Gue gak suka keributan, apalagi buat hal kayak gini, paham?" bisik Air. Hujan mengangguk kecil dengan pipi merah merona, ia tundukkan wajahnya tersenyum. "Lu tahu kenapa menara Pisa di Roma miring?" goda Air. "Gak tahu. Kenapa?" "Karena ketarik senyum lu." Episode ke-51. Selamat mendengarkan. Hampir pukul 4 sore, keduanya baru sampai di apartemen. Air lebih dulu keluar dari mobil untuk mengambil barang mereka dari bagasi. 1 koper dan tentunya tas yang berisi bantal kesayangannya. "Yuk," ajak Air setelah semua sudah dikeluarkan. Keduanya berjalan beriringan dengan langkah santai. Hanya perlu memencet 1 tombol, kini mereka sudah sampai di lantai ia dan keluarganya tinggal. Senyum lebar terlihat jelas di wajah pemuda itu saat membuka pintu karena ada mamanya yang sudah berdiri menunggu. "Mamanya kakak!"
Serunya seperti bocah sekolah dasar. Sayangnya Mama, balas Melisa yang sudah merentangkan tangan siap memeluk anak sulungnya itu. Kangen Mama banyak-banyak. Apalagi Mama, sampai tumpah-tumpah kangenin kamu, kekeh Melisa. Hujan hanya bisa tersenyum melihat anak dan ibu itu begitu mesra melepas rindu. Padahal mereka berpisah baru 2 hari 2 malam. Sayang, sapa Melisa pada menantunya setelah mengurai pelukan si sulung. Mah, kalian istirahat dulu sana. Mama mau masak untuk makan malam, titah Melisa pada anak mantunya. Iya Mah, jawab keduanya berbarengan. Air dan Hujan langsung menuju lantai atas kamar mereka setelah Melisa berlalu ke dapur. Air menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kamar adiknya yang sedikit terbuka. Bu, panggilnya dengan hanya melongokkan kepala setelah meminta Hujan lebih dulu masuk ke dalam kamarnya. Apa? Tanya Bumi yang hanya menoleh. Kenapa? Tanya sang kakak pada kembarannya itu. Aku, gak apa-apa. Air mengangguk kecil, kemudian menutup pintu kamar Bumi dengan rapat. Cuma kamu yang kakak pikirin sekarang. Kenapa harus nekat bertahan? Air yang merebahkan diri di tengah kasur, sibuk bermain ponsel, bertukar pesan dengan para teman tongkrongannya yang akan mengadakan acara yang rutin mereka lakukan setiap 3 bulan sekali. Salah satu di antara mereka akan bergiliran menyewa sebuah kafe untuk menghabiskan waktu semalaman berkumpul bersama-sama. Panggil Hujan setelah merapikan barangnya. Apa? Tadi siapa? Pacar lo? Tanya Hujan. Akhirnya ia bertanya juga. Gak tahu. Loh, kok gak tahu? Tanya Hujan bingung. Gue tuh bingung kalau ditanya pacaran. Soalnya status doang gue pacar mereka, tapi nyatanya rumah mereka aja gue gak tahu. Kekek Air masih dengan posisi terlentang memainkan benda pipinya. Emang gak pernah jalan atau main gitu? Gak sempet, kebanyakan. Lagian gue sibuk. Air menceritakan semuanya secara terbuka pada sang istri. Tak ada yang ia tutupi sama sekali. Semua pertanyaan Hujan dijawabnya dengan begitu santai, tanpa ada rasa takut jika gadis halalnya itu marah. Mau sampai kapan begini? Mendengar pertanyaan yang satu itu, tentu membuat Air diam dan bangun dari tidurnya. Ia melihat Hujan sudah berdiri depan kaca kamarnya. Matanya seakan kosong, menatap senja sore hari. Dengan langkah pelan, Air datang menghampiri sang istri yang begitu seksi kali ini. Baju oblong dengan rambut basahnya sungguh sangat menggairahkan jiwa kelelakiannya dan juga miliknya yang perlahan mulai uyak-uyakan. Nanya apa tadi? Apa? Hujan balik bertanya. Mau sampai kapan gue begini? Air mengulang pertanyaan yang istrinya tanyakan tadi. Hujan mengangguk. Ia memberanikan diri menatap intens kedua manik mata suaminya yang malah begitu teduh ia rasa. Kenapa harus mikirin hubungan gue yang gak jelas? Yang penting kan gue gak macem-macem. Gue selalu sama lo. Jelas Air yang sudah merapatkan tubuh mereka. Tapi gue cuma mau lo milik gue satu-satunya, Ai. Egois banget lo. Kekek Air sambil mengangkat dagu Hujan. Yang penting kan gue gak berbagi hati, apalagi berbagi ranjang. Episode ke-52. Selamat mendengarkan. Egois. Hujan mendorong tubuh suaminya yang baru saja sedikit menyesap bibir ranum miliknya, yang baru saja dioles oleh lip tint rasa stroberi. Maka tak salah jika Air begitu sangat ketagihan. Ia akan menyesapnya sampai rasa manis itu habis. Mandi sana, titah Hujan. Ia yang lagi-lagi harus merasakan kesal dan senang dalam waktu bersamaan. Mandiin, rengeknya manja. Gak mau, gue mau bantu mama masak. Hujan yang baru mau melangkah harus dicekal kembali. Ia ditarik paksa Air untuk kembali didekap. Jangan pelit-pelit, ntar lu makin keberatan dosa. Bisik Air di telinga Hujan dengan tangan sudah merayap ke punggung gadis halalnya itu. Banyak kan lu dosanya, tukang selingkuh. Balas Hujan yang menekan dada Air agar tak terlalu menempel padanya. Selingkuh? Emang lu lihat gue ngapain tiap hari gue sama lu?
ujar air yang memang kenyataannya seperti yang ia tuturkan. Pacar lu banyak, timpal hujan sambil merasakan geli saat lehernya lagi-lagi menjadi incaran suaminya. Yang penting istrinya satu. Pemuda tampan itu kembali menghabiskan rasa manis yang tadi sempat ditelak hujan. Ciuman yang tadinya lembut kian menuntut saat hujan meremat ujung kaos yang air kenakan. Gadis itu perlahan menikmati rasa yang diberikan pemuda halalnya itu. Rasa yang tak pernah ia rasakan dengan pria manapun kecuali suaminya. Serasa sang istri semakin menikmati sentuhannya, tentu itu menjadi kesempatan bagi air untuk melakukan hal lebih. Dengan memegang pinggang hujan, ia mendorong tubuh gadis itu untuk melangkah mundur hingga tepi tempat tidur. Yuk main, bisik air setelah melepas pagutannya. Basah-basahan, kekeh hujan sambil menggoda. Air menggeleng. Ia melirik ke arah jam dinding yang menempel di atas TV. Yakin cuma main-main aja? Gadis itu mencoba memastikan. Tanpa menjawab, air langsung merebahkan tubuh istrinya itu di atas ranjang besarnya yang empuk. Masih dengan saling menyesap satu sama lain, tentu tangan pemuda itu tak tinggal diam. Tiap inci tubuh hujan tak luput dari sentuhannya yang lembut. Tangannya merayap bagai cicak-cicak di dinding. Bahkan tak hanya itu, sentuhannya semakin menjadi dan nakal saat singgah di atas begitu hujan. Yang sudah memasukkan tangannya ke dalam baju sang istri, mulai meremat apa yang kini ia genggam. Pelan-pelan, lirih hujan yang merasakan jika air melakukannya dengan sangat gemas, bukan karena nafsu. Sakit ya? Jawabnya sambil tersenyum yang dibalas anggukan kecil oleh gadis halalnya itu. Air menenggelamkan kepalanya di ceruk leher hujan yang begitu harum menggoda. Ia menyesapnya dengan sangat lembut agar tak menimbulkan bekas apapun di sana. Puas bermain di leher, tangannya kini mulai menarik ujung kaos oblong yang dikenakan hujan. Ia melepasnya dengan cepat. Tawa kecil di sudut bibirnya seakan menandakan betapa bahagianya ia jika sudah melihat dua area bermain barunya itu. Dua bukit yang begitu indah, putih juga mulus, selalu membuat pemuda tampan itu betah berlama-lama di sana, sampai ia terkadang lupa dengan hal lain, termasuk jalan pulang. Hal yang paling air suka adalah saat namanya disebut dengan begitu pelan, meski ia harus merasakan sakit di bagian tubuhnya karena kuku panjang hujan yang mencengkeramnya. Gak jadi main-main deh, mau sekalian basah-basahan aja, ucapnya sambil membuka kancing celananya sendiri. Kak, Bapak pulang nih.